Selamat pagi pemirsa. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah Indonesia akan menampung warga Gaza ke Indonesia. Kini Presiden Prabowo tengah melawat ke 4 negara di Timur Tengah, yaitu ke Uni Emirat Arab, Mesir, Qatar, dan Yordania. Juga Turki untuk melobi dan meminta persetujuan bagi langkah itu. Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa upaya menampung warga Gaza hanya sementara. Warga Gaza akan dipulangkan setelah mereka pulih dan kondisi wilayah Gaza sudah memungkinkan untuk kembali ditempati. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Kamis 10 April 2025 dengan tema Menampung Warga Gaza bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Jaka Budi Santosa. Mas Jaka, selamat pagi. Selamat pagi. Sehat-sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Ini kita melihat satu langkah nyata lagi ya dari langkah atau kebijakan politik luar negeri Indonesia bebas aktif dengan rencana ataupun niatan pemerintah untuk menampung yang tadi dikatakan Presiden untuk gelombang pertama 1.000 warga Gaza. Editorial mengatakan apa terkait hal ini, Mas Jaka? Ya, ada dua sisi yang mesti kita lihat ya. Pertama, dari sisi kemanusiaan kita mengapresiasi langkah yang akan disiapkan oleh Pak Prabowo, karena kalau kita lihat situasi di Gaza itu memang betul-betul memilukan, betul-betul mengerikan. Sejak invasi Israel pada 2023 itu tercatat sudah ada sekitar 51 orang tewas. 51.000 orang tewas, Kemudian ada 115 orang mengalami luka-luka dan sekitar 38.000 orang anak-anak menjadi yatim piatu. Artinya bahwa di sana itu memang situasinya sangat tidak dari sisi kemanusiaan sangat memilukan ya. Bahwa ada upaya-upaya untuk menolong mereka itu harus, dan itu sudah ditunjukkan oleh negara kita Indonesia. Dan kalau kita lihat rencana Pak Prabowo untuk melakukan evakuasi sementara di gelombang pertama 1.000 orang yang trauma, yang luka, anak-anak yatim piatu, itu bagus. Tapi kan ada pertanyaan-pertanyaan lain yang mesti kita pertimbangkan matang-matang. Apa itu, Mas? Pertama adalah apakah ini hanya betul-betul sementara? Apakah ada jaminan setelah mereka sembuh, setelah mereka lepas dari trauma, apakah mereka bisa dikembalikan ke Gaza? Karena pengalaman-pengalaman sebelumnya Israel itu tidak pernah mengizinkan orang yang sudah keluar dari Palestina kembali ke Palestina. Itu pertama. Kedua, apakah ini, saya kok khawatir, kami khawatir ini negara kita itu bisa jadi termakan tipu muslihat Amerika dan Israel. Oh, kenapa itu? Karena kan beberapa waktu lalu Presiden Donald Trump itu kan menyatakan ingin merelokasi warga Gaza, ingin menjadikan Gaza itu sebagai zona kebebasan. Alasannya sih ya secara formal sih menarik agar tidak terjadi pembunuhan. Tetapi caranya itu kan gila, ide-ide gila kalau kita katakan kan. Kenapa harus merelokasi, harus mengosongkan Gaza? Kalau mencegah pembunuhan, Amerika itu sangat mudah kok. Perintahkan aja Israel untuk menghentikan invasi, menghentikan pemboman, menghentikan serangan. Tidak harus merelokasi, tidak harus mengosongkan. Jadi ada yang mengkhawatirkan ide Pak Prabowo ini ditakutkan nanti ya bagian dari ide gila Pak Presiden Trump. Oh, bisa jadi menjadi semacam apa ya? Kaki tangan tanpa disadari begitu maksudnya? Kita takut termakan tipu muslihat yang dilakukan Israel dan Amerika. Jadi mesti ada pertimbangan yang harus dilakukan lagi secara sangat matang. Kita akan bahas itu ya Mas Jaka, dan pemirsa, nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini Kamis 10 April 2025, Menampung Warga Gaza. Menampung warga Gaza. Pemerintah Indonesia bakal menampung warga Gaza. Hal itu ditegaskan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Padahal kabar itu sempat dibantah mentah-mentah Menteri Luar Negeri Sugiono. Kini, Presiden Prabowo tengah melawat ke 4 negara di Timur Tengah, yakni Uni Emirat Arab atau UAE, Mesir, Qatar, dan Yordania, serta Turki.
untuk melobi dan meminta persetujuan bagi langkah tersebut. Sebanyak 1.000 warga Gaza bakal dievakuasi ke Indonesia untuk gelombang pertama. Itu artinya bakal ada gelombang kedua, ketiga, dan seterusnya. Jumlahnya sudah pasti beribu-ribu. Memang sedikit ada perbedaan dengan kabar yang beredar sebelumnya. Media Israel yang dikutip media dalam negeri sebelumnya menyebut bakal ada relokasi tahap awal 100 warga Gaza ke Indonesia. Di sisi lain, atas dasar kemanusiaan, Presiden Prabowo menyebut mereka yang akan dievakuasi adalah warga Gaza yang terluka, trauma, dan anak-anak yatim piatu. Namun apapun bahasanya, intinya tetap sama menampung warga Gaza. Memang, Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa upaya menampung warga Gaza itu hanya sementara. Mereka akan dipulangkan begitu mereka pulih dan kondisi Gaza sudah memungkinkan untuk ditempati. Kita apresiasi langkah kepala negara itu karena langkah kemanusiaan tersebut merupakan bagian dari ikut serta memelihara perdamaian dunia. Namun, Presiden harus memastikan bahwa ada ketegasan soal berapa lama mereka tinggal di Indonesia, serta memastikan bahwa pemerintah memiliki kesanggupan merawat mereka dan menjaga situasi agar tidak terjadi gesekan. Di sisi lain, keputusan Presiden ini juga perlu dikritisi. Jika negara-negara yang dikunjungi Presiden memberi lampu hijau, apa langkah selanjutnya setelah mereka yang dievakuasi telah sembuh? Tidak ada jaminan Gaza akan segera pulih dalam waktu dekat. Juga tidak ada garansi Israel bakal mengizinkan mereka untuk kembali ke Gaza. Karena memang keluarnya warga Gaza dari jalur Gaza saat ini menjadi prioritas Israel dan sekutunya Amerika Serikat. Jika demikian yang terjadi, bagaimana nantinya nasib ribuan warga Gaza yang telah dievakuasi tersebut? Apakah nantinya mereka bakal tetap berada di Indonesia? Apakah pemerintah memiliki kesanggupan untuk menafkahi mereka? Ini pertanyaan-pertanyaan yang harus menjadi bagian dari roadmap untuk mengevakuasi warga Gaza tersebut. Mesir saja yang menjadi prioritas utama Amerika Serikat untuk menjadi tempat relokasi Gaza tegas-tegas menolak menerima warga Gaza. Padahal jarak Mesir dengan Gaza hanya belasan kilometer, cuma sepelemparan batu. Sementara itu, jarak Gaza ke Indonesia hampir 10.000 kilometer. Meski lebih memilih membangun kembali infrastruktur Gaza tanpa harus memindahkan penduduk Gaza, Mesir kini tengah menggalang dukungan untuk membangun kembali infrastruktur di Gaza. Sikap serupa juga ditunjukkan Yordania. Karena itu, wajar bila ada yang bertanya mengapa Presiden Prabowo menerima skema warga Gaza ditampung di Indonesia. Selain itu, mengevakuasi ribuan warga Gaza bisa diartikan sama dengan mendukung langkah pembersihan etnis di Gaza oleh Israel. Mencabut warga Gaza dari tanah mereka juga melanggar hukum internasional yang sudah dikecam oleh banyak negara, PBB, dan Uni Eropa yang selama ini menjadi sekutu Amerika Serikat dan Israel. Warga Gaza sendiri lebih memilih untuk bertahan di tanah mereka dan berharap banyak negara menolak langkah relokasi tersebut. Banyak opsi lain dalam mendukung warga Gaza. Misalnya, bergabung dengan Mesir dan bersama-sama menggalang negara-negara lain untuk membangun infrastruktur Gaza. Indonesia juga sudah memiliki kapal rumah sakit TNI KRI Raziman Wediodiningrat 992 di Mesir. Indonesia bisa menambah rumah sakit sejenis. Intinya, meskipun untuk urusan kemanusiaan, dalam kondisi saat ini, mencerabut warga Gaza dari wilayah mereka perlu dipertimbangkan kembali. Kalaupun toh akhirnya menampung warga Gaza, harus dipastikan bahwa mereka hanya sementara dan benar-benar bisa kembali ke tanah air mereka pada waktunya. Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda di bagian berikut selepas jeda. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan sekarang kita akan mendengarkan pendapat pemirsa juga Mas Jaka. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Tanjung Selor, Kalimantan Utara, ada Pak Yunus Luat. Pak Yunus, selamat pagi. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Bung Leo dan Pak Jaka. Salam sejahtera. Bagaimana Pak Yunus, ini menampung warga Gaza, Anda setuju atau tidak? Pada prinsipnya sebagai warga manusia dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa ada tanggung jawab kita dalam pri kemanusiaan. Maka bagaimanapun karena pimpinan negara kita, Presiden Republik Indonesia bersedia menerima paling tidak 1.000 warga Gaza yang dalam keadaan yang kurang baik dan lain sebagainya dengan niatan untuk menampung mereka, dan setelah nanti pulih kembali kesehatan dan apapun kondisi di daerah mereka maka akan dievakuasi dikembalikan. Nah, pada prinsipnya kami mohon izin atas nama pribadi dan juga keluarga besar yang ada di Kabupaten Blungan, Provinsi Kalimantan Utara, Tanjung Selor khususnya, prinsipnya menerima karena ini adalah amanat undang-undang demi pri kemanusiaan. Dan kita dukung apa yang dibuat oleh pemerintah Republik Indonesia selama itu untuk kebaikan, dan ini bukti bahwa kita saling mengedepankan rasa kemanusiaan, saling mengasihi siapapun Yunus, yang ada di bumi ini. Kalau 1.000 warga Gaza itu benar nanti dievakuasi ke Indonesia, dan ternyata setelah sekian lama, katakanlah begitu, sampai mereka pulih, Gazanya tidak pulih-pulih juga kondisinya. Atau apapun kemudian ada situasi yang membuat 1.000 warga Gaza ini tidak bisa kembali ke Gaza. Anda masih setuju dengan rencana itu, Pak? Prinsip saya berpikir dan berharap itu semua sudah direncanakan, sudah dipikirkan oleh pakar-pakar kita. Tapi kalau mereka juga bertahan di tempat kita, Pak Leo, kalau mereka bertahan di tempat kita, saya kira ini menjadi suatu masalah memang sebenarnya. Tapi kalau prinsipnya akan dievakuasi kembali setelah pulih, itu kita setujui. Bagaimanapun karena kita tidak bisa melihat sedetik ke depan pun, kita tidak akan tahu. Tapi prinsipnya harus sesuai dengan komitmen awal. Intinya prinsip kemanusiaan sudah Indonesia laksanakan demi pri kemanusiaan. Terima kasih Pak Leo, Tuhan memberkati kita semua. Indonesia tetap jaya dimanapun kita berada. Berikan yang terbaik, melayani umat manusia dengan sebaik-baiknya. Amin. Terima kasih Pak Yunus Luat dari Tanjung Selor, Kalimantan Utara untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Atas dasar prinsip kemanusiaan setuju. Tapi waktu saya tanya, kalau kemudian nggak bisa balik lagi, Pak Yunus agak ragu juga. Ini apakah memang sudah dipikirkan matang atau seperti apa, Mas Jaka? Ya, makanya itu harus betul-betul dipertimbangkan oleh pemerintah. Dan kita setuju apa yang dinyatakan oleh Pak Prabowo bahwa rencana itu akan dilakukan dengan mengevakuasi gelombang pertama 1.000. Kalau semua pihak setuju. Semua pihak itu apa, terutama yang di pemerintah atau otoritas-otoritas di Palestina. Tapi kalau kita lihat pengalaman sebelumnya atau fakta-fakta sebelumnya, itu kan baik Presiden Palestina, baik itu pemimpin Fatah, baik itu pemimpin Hamas, itu kan menolak mentah-mentah ide gila Trump. Bahwa mereka tidak ingin ada masyarakat Gaza yang dicerabut dari akarnya di Gaza dan dibawa ke luar negeri. Tapi itu dengan konteks relokasi. Kalau Pak Prabowo ini kan konteks evakuasi sementara. Baik, kita harus jeda dulu Mas Jaka, dan pemirsa tetap bersama kami editorial Media Indonesia, segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Mas Jaka, Presiden Prabowo kan sedang melawat ke 4 negara di Timur Tengah, dan katanya itu juga menjadi masukan untuk kemudian memutuskan sikap apakah akan jadi mengevakuasi warga Gaza atau tidak. Kalau ternyata 4 negara itu mengatakan tidak setuju, kira-kira apakah
pemerintah tetap akan dengan rencananya mengevakuasi atau juga bisa berubah? Ya, semestinya masukan dari siapapun, apalagi ketika pihak-pihak itu punya kepentingan atau sangat terkait dengan masalah Palestina, ya harus dipertimbangkan secara matang. Kalau 5 negara kan lawatannya kemana? Ke Uni Emirat Arab, ke Mesir, ke Yordania, ke Turki, dan ke Qatar. Dan harus diingat bahwa kelima negara ini sebenarnya banyak disorot miring juga, karena mereka sudah lama punya hubungan diplomatik dengan Israel. Bahkan Mesir itu 1949, kemudian Turki itu 1949, Mesir itu 1979 kalau tidak salah. Kemudian juga tinggal Qatar sebenarnya belum punya hubungan diplomatik secara resmi, tetapi hubungan dagang sudah cukup lama dilakukan. Jadi mesti dicermati juga apakah masukan-masukan itu murni untuk menyelamatkan Palestina atau bagaimana. Kalau kami sih lebih setuju begini, tidak usah melakukan evakuasi, tetapi tetap membela rakyat Palestina dengan ikut membangun infrastruktur yang rusak. Dan itu yang dilakukan oleh Mesir. Mesir itu terang-terangan menolak relokasi, terang-terangan menolak evakuasi warga Palestina, tetapi dia jor-joran membantu pembangunan infrastruktur yang rusak. Dan itu sebenarnya bisa jadi opsi bagi pemerintah Indonesia untuk ikut lebih aktif lagi dalam membangun infrastruktur di sana. Jadi sekali lagi evakuasi warga Palestina secara kemanusiaan, secara prinsip yang kita anut dalam Undang-Undang Dasar itu sangat bagus. Kita perlu membantu siapapun yang sedang dianiaya, sedang kesulitan, tetapi juga harus pertimbangan secara matang ke depan seperti apa, itu harus betul-betul dilakukan secara matang. Kalau pemerintah tetap pada akhirnya nanti mengevakuasi gelombang pertama 1.000 warga Gaza ke Indonesia, apa yang akan terjadi? Ya, bisa jadi secara di dunia internasional mungkin akan ada sisi positif ya, bahwa Indonesia itu ada langkah konkret dalam membantu rakyat Palestina. Tetapi jangka panjang itu harus ada upaya-upaya atau persiapan untuk melakukan antisipasi masalah. Sekali lagi umpamanya nanti tidak bisa kembali ke Gaza misalnya. Apa yang harus dilakukan? Apa yang dilakukan? Apakah negara kita bisa menafkahi umur hidup misalnya warga Gaza seperti itu? Apakah ketika ada protes-protes dari anak bangsa karena sebagian pajaknya diberikan kepada orang asing misalnya? Hal-hal seperti itu kan harus diantisipasi. Jangan sampai niat baik, niat tulus, niat mulia untuk memanusiakan kemanusiaan ya justru menjadi bumerang. Kita percaya apa yang kita bicarakan di sini juga menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah. Mas Jaka, terima kasih sudah hadir tempat ini. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Pemirsa, meskipun untuk urusan kemanusiaan dalam kondisi saat ini upaya mencerabut warga Gaza dari wilayah mereka perlu dipertimbangkan kembali. Kalau akhirnya warga Gaza benar akan ditampung di Indonesia, harus dipastikan itu hanya sementara dan pada waktunya benar-benar mereka bisa kembali ke tanah airnya. Saya Leonard Samusubi, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.